Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wigadendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan dan fokus kita pada hari ini berkaitan dengan power and influence. Nah, di dalam pembelajaran kita pada hari ini berkaitan yang pertama yaitu berkaitan dengan conception of power influence. Konsep dari power dan influence itu apa? Ya, kalau kita lihat di sini, power di dalam bukunya Gary Yoke, power capacity of one party to influence another party, authority, the rest, prerogative, obligation, and duties associated with particular position in an organization or social system. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan akademia sekalian, power bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain, ya, bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Sementara authority, seberapa jauh, seberapa dalam wewenang yang dia bisa lakukan yang melekat di dalam posisinya di dalam suatu organisasi atau institusi, ya. Contoh misalkan wewenang dari ketua organisasi ABCDE, wewenang dari sekretaris ABCDE. Nah, itu dia disesuaikan, ya. Misalkan contoh lain, wewenang dari bendahara adalah untuk mengatur keuangan. Dia tidak boleh melampaui wewenangnya dia untuk mencampuri urusan departemen yang lain. Ya, itu salah satu contoh singkat. Dan bagaimana di dalam konsep leadership ini power dan authority memainkan peranan penting di dalam struktur organisasi. Ya, untuk selanjutnya berkaitan dengan outcomes of influence attempt. Ya, outcomes dari pengaruh tersebut. Ya, jadi ketika seseorang berusaha untuk mempengaruhi orang lain di dalam suatu organisasi, di dalam konteks kepemimpinan berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk ikut serta dalam kegiatan, untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Ada 3 outcomes. Ya, ada 3 outcomes, bentuk dari outcomes itu sendiri. Yang pertama itu komitmen. Ya, anggota organisasi yang diperintah, yang dipengaruhi, mereka berkomitmen, mereka bersedia dan menyetujui untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang diminta oleh ketua tersebut. Kemudian yang kedua adalah compliance. Mereka melakukan hal tersebut, tetapi mereka tidak antusias dan hanya yes, oke, saya melakukan. Tujuannya adalah untuk ya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, dia tidak antusias, dia takut terkena hukuman, dia takut untuk dihukum, dan mereka melakukan pekerjaan sesuai yang diperintah saja. Kemudian yang terakhir itu adalah resistance. Ya, ketika seorang ketua memerintahkan sesuatu, mereka tidak mau untuk melaksanakannya. Mereka reject atau oppose. Ya, mereka menolak untuk diperintahkannya dan berusaha untuk menghindar ataupun berusaha untuk memberikan suatu alasan untuk tidak melakukan aktivitas kegiatan yang diperintahkan. Ya, itu adalah bentuk 3 outcome dari pengaruh atau influence. Nah, kalau kita berujuk tadi berkaitan dengan resistance atau dampak dari pengaruh tersebut, yang ketiga itu resisten penolakan atau resist, menolak untuk berubah. Apa tipe-tipenya? Ya, refuse to carry out the request, make excuses, membuat alasan dan berusaha untuk mempengaruhi orang lain di dalam organisasinya untuk tidak mengikuti perintah atasan tersebut, ya. Kemudian mereka mereject, menolak dengan berbagai macam alasan, berbagai macam uh, alasan keterangan, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas tersebut, berusaha untuk menunda aktivitas tersebut, delay acting in the hope that the agent will forget about the request. Ya, itu adalah bentuk-bentuk tipe-tipe penolakan, resistance. Nah, proses dari pengaruh tersebut, proses untuk mempengaruhi itu apa saja? Yang pertama itulah instrumental compliance. Kemudian yang kedua adalah internalization. Dan terakhir adalah personal identification. Yang pertama, instrumental compliance, the target person carries out a requested action for the purpose of obtaining a reward or avoiding punishment.
Ya, proses mempengaruhi yang pertama adalah bagaimana seseorang atau anggota di dalam suatu organisasi berusaha untuk memenuhi kegiatan, berusaha untuk mengimplementasikan dengan harapan untuk mendapatkan penghargaan dan menghindari hukuman. Nah, kemudian yang kedua adalah internalization, di mana target person becomes committed to supporting and implementing the agent's proposal because they appear to be intrinsically desirable and correct. Ya, di mana seseorang atau anggota organisasi tersebut mereka menyetujui, mereka dengan senang hati, dengan rela hati untuk melakukan aktivitas tersebut, untuk melakukan atau mengimplementasikan kegiatan tersebut karena mereka yakin itu benar. Kemudian yang terakhir itu personal identification. The target person imitates the agent's behavior or adopts the same attitude to please the agent and to be like the agent. Nah, yang ketiga adalah mengikuti karena mereka melihat sosok tersebut yang diteladani. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang mereka ikuti, yang mereka segani. Ya, mereka berusaha untuk mengikuti tersebut. Orang ini sepertinya baik, dan orang ini melakukan tindakan yang menurut mereka berkarisma, yang menurut mereka layak untuk diteladani dan diikuti, dan mereka berusaha untuk mengikuti gayanya mereka, gayanya atasan tersebut. Itu adalah personal identification. Nah, kalau kita lihat di sini, instrumen compliance itu hampir sama seperti ini. Outcomes, dampak dari compliance. Ya, kemudian di sini instrumental atau internalization, ya, kita di sini instrumental compliance ini seperti dampak dari compliance ini, dampak dari pengaruh. Komitmen, ya, komitmen ini adalah internalization karena mereka menyetujui, ya. Kalau personal identification, dia mengikuti, berusaha untuk mengikuti sosok yang dia anggap atau dapat diteladani. Ya, itu bentuk dari personal identification. Oke, selanjutnya adalah power types and sources. Ya, bentuk-bentuk power itu apa saja? Ada reward power, coercive power, legitimate power, expert power, and relevant power. Nah, sebelumnya ini sudah pernah saya bahas, ya, di video saya sebelumnya berkaitan dengan leadership. Ada beberapa bentuk power, ya, tipe-tipe power. Reward power adalah seseorang menggunakan pengaruhnya, seseorang menggunakan power, ya, kekuatannya untuk dia bisa menguasai, untuk dia bisa mempengaruhi orang dengan berbagai macam bentuk reward, berbagai macam bentuk hadiah, sehingga pengikutnya mengikuti dia karena diiming-imingi oleh hadiah. Kemudian yang kedua adalah coercive power, adalah di mana pimpinan berusaha untuk mempengaruhi sehingga pengikutnya untuk ikut karena dia dipengaruhi atau mempengaruhi karyawannya dengan berbagai macam ancaman dan hukuman. Jadi ketika misalkan dia tidak atau pengikutnya tidak mau mengikuti kehendaknya dia akan berusaha untuk melancarkan aksi misalkan hukuman atau memberikan ancaman-ancaman sehingga mereka tidak nyaman dan berusaha untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh atasan tersebut. Kemudian ketiga, legitimate power adalah seseorang, karyawan, seseorang atasan, ya, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai power, kekuatan untuk mempengaruhi orang berdasarkan legitimate. Ya, yang secara hukum dia mempunyai SK, ya dia seorang atasan, legitimate, dilegitimasi. Expert power adalah seseorang yang dianggap seorang pemimpin atau atasan berdasarkan kemampuannya dia. Ya, berdasarkan kemampuannya dia mempunyai kemampuan yang lebih, yang spesialisasi di bidangnya dibandingkan orang-orang yang lain. Dan yang terakhir yaitu reference power, berdasarkan sumber referensi seseorang tersebut dijadikan pimpinan atau atasan. Nah, kalau di sini kita lihat different types of power, ada position power, ada personal power. Position power, legitimate power, reward power, coercive power, information power, ecological power, personal power, yaitu reference power and expert power. Nah, kita bahas satu persatu. Guidelines for using legitimate authority. Ya, legitimate authority. Petunjuk apa saja ketika misalkan seseorang pemimpin menggunakan wewenang secara legitimate, terlegitimasi.
make polite, clear requests, explain the reason for a request, do not exceed your scope of authority, verify authority if necessary, follow proper channels, follow up to verify compliance, insist on compliance if appropriate. Jadi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, petunjuk seseorang untuk menggunakan wewenang secara terlegitimasi, yang secara hukum, dia diakui sebagai seorang atasan karena dia mempunyai SK, misalkan. Ya, itu adalah menjelaskan kepada karyawan hal-hal apa saja, alasan apa saja, ini loh aktivitas yang harus diikuti oleh anggota organisasi, oleh Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian, dan pentingnya aktivitas ini dilakukan, ini seperti apa, dampaknya kalau ini nggak dilakukan seperti apa. Dan berbicara, berkomunikasi secara sopan, dan menjelaskan secara rinci apa yang dia inginkan. Dan selanjutnya yaitu ketika dia melakukan pelimpahan ataupun ketika dia menugaskan anggota organisasinya berdasarkan wewenang yang melekat. Jadi dia tidak boleh keluar dari wewenang yang melekat. Ya, contoh misalkan wewenangnya dia hanya di skop divisi marketing misalkan. Nah, hanya di divisi marketing saja dia bisa dapat melakukan atau memerintahkan kepada atasan, kepada bawahannya. Tetapi di luar dari divisi tersebut dia tidak bisa. Ya, kemudian yang kedua yaitu guidelines for using reward power. Ya, reward power. Berdasarkan kalau tadi kita lihat penjelasannya adalah seorang atasan atau seorang pimpinan yang mempunyai kekuatan untuk memberikan hadiah kepada para bawahannya, memberikan hadiah. Nah, apa petunjuknya? Apa kira-kira kunci-kuncinya? Ya, yang pertama adalah memberitahu atau menjelaskan informasi bahwasannya ketika seseorang karyawan atau anggota organisasi tersebut mencapai kinerja yang diharapkan, dia bisa mendapatkan hadiah. Dan tawarkan hadiah tersebut secara fair, secara adil, dan secara etis. Dan jangan menjanjikan penghargaan tersebut di luar dari yang bisa dia kasih. Jadi seorang pemimpin atau pimpinan memberikan hadiah ya sesuai dengan yang ia janjikan, tetapi jangan sampai dia tidak mampu untuk memberikannya. Akibatnya nanti karyawan atau anggota atau pengikut yang bisa kecewa karena seorang pemimpin tidak bisa memenuhi janjinya. Dan jelaskan juga kriterianya yang secara jelas, clear, bisa dicapai, bukan sesuatu yang impossible kepada karyawan, kepada pengikut, ataupun kepada anggota organisasinya, sehingga mereka termotivasi untuk mencapainya, untuk menggapainya. Ya, itu guidelines bagi using reward power. Kemudian guideline for using coercive power, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan. Jelaskan bahwasannya ada aturannya. Ya, ada aturan, ada kebijakan, dan jelaskan juga secara jelas bahwasannya hal-hal atau petunjuk atau kegiatan ini harus diikuti dengan baik. Ketika dia tidak bisa mengikuti dengan baik, ada konsekuensinya, ada dampaknya. Dan di buku Gary Young ini juga dijelaskan bahwasannya apa dampaknya, apa hukumannya, apa punishment-nya. Nah, kunci yang pertama di sini dijelaskan bahwasannya perlu untuk menegur secara lisan sebelum diberikan hukuman. Ya, teguran lisan, kemudian biasa mungkin secara di lapangan ada SP1, SP2 sampai SP3. Jadi harapannya adalah di dalam coercive power sebelum memberikan hukuman, kita berikan dulu teguran. Ya, dampak atau konsekuensi ketika seorang karyawan tersebut tidak memenuhi atau tidak menjalankan aktivitas kegiatan yang diperintahkan. Dan kemudian yang kedua yaitu menginvestigasi fakta-fakta yang ada. Sehingga ketika sebelum memberikan hukuman, sebelum menjatuhkan sanksi, atau sebelum menegur, itu sudah mendapatkan data-data. Bukan asumsi. Ya, bukan asumsi. Diberikan ketika seorang atasan memberikan peringatan atau memberikan sanksi atau memberikan teguran, sudah ada datanya. Ya, based on data. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan adanya
stay calm and avoid the appearance of hostility or personal rejection. Ya, jelaskan secara baik, dan secara calm atau secara baik, secara ramah, bahwasannya ini adalah konsekuensi yang ketika anggota organisasi itu tidak menjalankan perintah yang seharusnya dia lakukan, kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Dan mensuggest atau memberikan suggestion, memberikan saran terhadap apa yang dia sudah kerjakan untuk peningkatan si pengikut ini atau anggota organisasi. Sehingga tujuannya adalah mendevelop karyawan tersebut. Harapannya adalah ketika karyawan tersebut sudah ada nih datanya, diberikan penjelasan, ini konsekuensinya, ini dampaknya atas kegiatan yang sudah dijalankan tapi belum optimal, ataupun yang dia belum dijalankan, tapi memberikan feedback, memberikan saran-saran untuk pengembangan karyawan tersebut ke depannya nanti, sehingga ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dan memberikan hukuman, saran, teguran, lisan itu berlaku untuk semua, fair. Dan komit kepada semuanya, berlaku untuk semuanya. Kemudian yang selanjutnya itu ways to acquire and maintain reference power. Ya, untuk mendapat dan mempertahankan reference power. Karena ini berdasarkan referensi bagaimana seorang pemimpin itu untuk mempertahankannya atau mendapatkannya. Ya, di sini dijelaskan yaitu show acceptance and positive regard, act supportive and helpful, use sincere form of ingratiation, defend and back up people when appropriate, do unsolicited favors, make self-sacrifice to show concern and keep promises. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, di dalam reference power, cara atau guidelines seorang pemimpin di dalam mempertahankannya sehingga para pengikutnya bisa tetap mengikuti dia, follow pemimpin ini, adalah bagaimana dia bisa memberikan supportive action, bisa memberikan bantuan, bisa mendengarkan gagasan, saran untuk pengembangannya, dan dia bisa berjanji lebih baik lagi dan menunjukkan empatinya, menunjukkan positif act, kegiatan yang positif, sehingga anggota organisasinya, pengikutnya, ataupun staf yang ada di bawahnya tetap menganggap dia sebagai seorang pemimpin, ya, tidak kehilangan respect dan mereka tetap mengakuinya dia. Ya, itu salah satu bentuk-bentuk contoh nyatanya. Kemudian way to use and maintain expert power. Kalau tadi reference power, kemudian selanjutnya adalah expert power. Ya, orang yang expert atau spesialisasi di dalam bidangnya. Explain the reason for a request or proposal and why it is important. Provide evidence that a proposal will be successful. Do not make rash, careless, or inconsistent statement. Do not lie, exaggerate, or misrepresent the facts. Listen seriously to the person concerned and suggestion. Act confident and decisive in a crisis. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, petunjuk atau cara di dalam memaintain expert power adalah menunjukkan pentingnya bahwasannya aktivitas atau kegiatan ini harus dilakukan dan memberikan keyakinan kepada para pengikutnya bahwasannya kegiatan yang dilakukan ini akan berhasil. Karena memang expert power adalah orang yang ahli di bidangnya, orang yang pernah berpengalaman di bidangnya, dan pimpinan tersebut harus menjelaskan bahwasannya ini penting untuk dilakukan dan berdasarkan pengalaman ini akan berhasil. Dan tidak boleh bohong, do not lie, ya, do not lie, sehingga para pengikutnya pun akan tetap percaya, trust kepada pemimpin tersebut yang expert di dalam bidangnya. Kemudian kita tadi sudah mengetahui expert power, reference power, coercive power, legitimate power, dan sekarang adalah how power is acquired or lost. Bagaimana kekuatan yang bisa mempengaruhi itu bisa didapatkan atau bisa hilang, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang harus diperhatikan, bahwasannya untuk mendapatkannya, seseorang control over scarce resources, access to vital information, skill in dealing with critical problems, accumulate idiosyncratic credits, innovative proposal. Jadi,
untuk mendapatkannya mereka harus mempunyai skill, mereka harus mempunyai kontrol terhadap sumber daya, terlebih atau khususnya dia sumber daya yang jarang, ya. Kemudian dia mempunyai gagasan perubahan untuk pengembangan. Itu adalah bagaimana atau cara mendapatkan power. Bagaimana cara untuk kehilangan atau dia dapat hilang kendali, hilang kekuatannya dia untuk mempengaruhi orang. Ya, dia selfish, dia bersikap egois, otomatis para pengikutnya pun tidak suka ataupun dia bisa berbalik menjadi atau tidak menganggap pemimpinnya itu orang yang care terhadap anggotanya. Ya, dia gagal untuk membuat sebuah perubahan, ya, dan dia membuat suatu kesalahan yang dianggap serius bagi keberlangsungan organisasi tersebut. Nah, how power is gained or lost? Tadi, how power is acquired or lost, hampir sama, tetapi di sini adalah berkaitan dengan strategic contingencies theories. Bagaimana seorang pemimpin atau seorang leader expertise in coping with important problem, centrality of the subunit within the workforce, extent to which the subunit expertise is unique rather than substitutable. Ya, ini bentuk kontingensi dari teori. Consequences of position and personal power, ya, konsekuensi dari ketika seseorang atau ketika seorang karyawan itu mendapatkan posisi, mendapatkan kekuatan wewenang untuk mempengaruhi orang, ya, di mana seseorang karyawan ketika dia mempunyai power, dia mempunyai kekuatan, bisa berdampak kepada kepuasan dari pengikutnya, dia bisa berdampak pada kepuasan dari para bawahannya, anggotanya. Tetapi di sisi lain dia juga bisa berdampak kepada ketidakpuasan akibat dari tindakannya, dari kebijakannya, dari aturannya. Dia karyawan di bawahnya atau anggota organisasi di bawahnya, pengikutnya menjadi tidak puas dan kinerjanya malah turun. Ya, all types of power can be effective in gaining limitation of power studies. How much power should leaders have? Seberapa banyak kekuatan yang harus dipunyai oleh pimpinan? Nah, di sini dapat dijelaskan di dalam buku Gary ini, tergantung dari situasi, tergantung dari what needs to be accomplished or the leader skills in using the power. Ya, karena terlalu banyak kekuatan yang dimiliki oleh seorang leader pun akan menjadi berbahaya. Ya, akan menjadi berbahaya. Karena dampaknya pun bisa negatif. Terjadi kesewenang-wenangan, salah satu contohnya. Dan kalau kita berbicara mengenai power, kita juga berbicara mengenai pengaruhnya, influence. Influence taktik. Di sini terdapat berbagai macam bentuk pengaruh, terdapat berbagai macam cara taktik pengaruh yang kaitannya dengan power atau kekuatan tersebut, ya, kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, kita di sini membahas berkaitan dengan influence atau pengaruh. Ya, bentuk-bentuknya atau tipe-tipenya, yang pertama yaitu impression management tactics. It tended to influence people to like the agent or to have a favorable evaluation of the agent. Impression, dia berusaha untuk mempengaruhi, ya, karena untuk menyenangkan, like the agent, ya, untuk menyenangkan atasannya atau untuk menyenangkan bawahannya. Kemudian political tactics used to influence organizational decision or otherwise gain benefit for an individual or group. Ya, digunakan untuk mempengaruhi keputusan yang kaitannya bisa menguntungkan bagi organisasinya atau bagi kepentingan individunya tersebut. Ya. Yang kemudian yang ketiga yaitu proactive influence tactic, have an immediate task objective. Bagaimana pengaruhnya ditujukan untuk tujuan tugas yang harus dikerjakan dengan cepat. Sebaliknya reaktif used to resist an unwanted influence.
ditujukan untuk dia nggak mau dipengaruhi. Ya, dia tidak mau dipengaruhi oleh atasannya atau leadernya, dan berusaha untuk memberikan suatu alasan, berusaha untuk memberikan suatu gagasan yang di luar dari apa yang diperintahkan. How to modify the agent request to be more acceptable. Nah, kalau kita lihat di sini kaitannya adalah power and influence behavior, ya, leader power. Ini dia yang pertama berkaitan dengan leader influence behavior. Bagaimana dia bisa mempengaruhi orang. Dia juga memoderasi, ya. Memoderasi yang kedua kaitannya dengan leader influence behavior kepada influence outcomes. Dampak dari pengaruhnya tersebut. Dan leader power juga berpengaruh terhadap dampak secara langsung, ya. Komitmen, compliance, resistance yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi, power and influence itu berkaitan. Dua hal yang saling berkaitan. Dari kepemimpinan itu sendiri. Dari kekuatan dan bagaimana dia bisa mempengaruhinya. Ya, yang dampaknya adalah bisa dia commit, dia compliance, dan dia bisa juga resistance. Oke, mungkin itu saja bisa saya jelaskan berkaitan dengan power and influence taktik pada pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan akademia sekalian. Terima kasih dan salam akademia.